hujan yang saat ini masih melanda Kota Bekasi membawa dampak cukup signifikan terhadap kondisi wilayah. Curah hujan yang tinggi meningkatkan risiko munculnya genangan air hingga potensi banjir ringan sampai sedang di beberapa titik. Pemerintah daerah pun terus berupaya melakukan penanganan secara aktif dengan merespons lokasi-lokasi terdampak melalui langkah penanggulangan darurat. Selain itu, permasalahan sampah sendiri masih menjadi tantangan serius bagi Kota Bekasi. Adanya kebiasaan sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai turut memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir serta gangguan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bekasi karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Lalu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi untuk mengatasi masalah banjir dan sampah di Kota Bekasi? Penjelasan selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, bersama saya Anita Dewi dalam program Speak After Lunch di iNews TV. Pemirsa, musim hujan yang masih melanda Kota Bekasi ini tidak hanya membawa curah hujan tinggi, namun juga berbagai dampak serius bagi kehidupan warga. Genangan air dan potensi banjir kembali muncul di sejumlah titik, diperparah oleh masalah sampah yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah upaya pemerintah daerah melakukan penanggulangan darurat, pembersihan saluran air serta perbaikan infrastruktur, tantangan masih terus mengada. Lalu bagaimana kesiapan Kota Bekasi dalam menghadapi banjir dan sampah yang kian kompleks? Dan sejauh mana peran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar risiko bencana dapat ditekan? Oleh karena itu, saat ini telah hadir bersama saya Bapak Nuryadi Darmawan RS SIPMH selaku Wakil Pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk membahas semua ini secara gamblang. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat ya Bapak Nuryadi ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, nih pandangan Bapak sejauh ini bagaimana nih Pak mengenai kondisi Kota Bekasi saat musim hujan Pak? Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi gini, kondisi hari ini itu sebenarnya potensi hujan yang luar biasa ya, debit airnya luar biasa juga ya. Seperti ketahui, Bekasi ini kan Jakarta, Bekasi, Tangerang sekitar ini kan berdekatan kita ya. Betul sekali. Jadi kondisinya hampir sama. Jadi kita pemerintah daerah sekarang ini sedang konsen sebenarnya menangani ini, karena memang dengan munculnya debit air yang besar, kemudian ini sehingga banyak genangan-genangan di jalan di sejumlah gitu, titik begitu di sejumlah ya, Pak, titik. Nah ini kita lagi konsen memperbaiki drainase saluran, kemudian juga yang tambal sulam jalan, karena ada beberapa jalan yang karena percikan air yang terus menerus sehingga dia membuat lubang-lubang itu dan itu berpotensi bahaya ya Pak ya. Berbahaya, sangat kalau bagi sangat pengemudi yang tidak rutin lewat jalur tersebut. Betul. Berarti ini tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada concern terhadap wilayah-wilayah yang ada genangan banjir, juga posisi saluran air jalan yang tidak sesuai pada aturannya gitu ya Pak. Itu berarti banyak ditemukan ya Pak ya? Banyak sekali di Bekasi itu, apalagi di titik-titik kota atau jalur-jalur yang berhimpitan dengan jalur jalan dari provinsi kita ya. Mana kita Pak titik yang paling parah Pak? Sekitar Pondok Gede, Pekayon, daerah pesisir Bekasi Timur, sebagian dari Bantar Gebang. Nah, nanti kita di sana ada TPA juga kan? Iya. Di Bantar Gebang itu, ini banyak sekali yang memang kita pemerintah daerah ini sedang konsen di situ, dan bahkan kita prioritaskan di situ bagaimana cara menanggulangi ini. Seperti itu. Baik Bapak. Lalu kalau menurut Bapak sendiri nih Pak ya, apa Pak yang menjadi penyebab masih terjadinya banjir di Kota Bekasi sampai dengan saat ini? Sebenarnya kalau banjir ini kan bukan persoalan Kota Bekasi aja sebenarnya. Bukan hanya di Bekasi ya Pak, hampir persoalannya rata. hampir seluruh Jawa Barat bahkan Indonesia lah gitu ya. Nah ini pertama sekali tentunya kita melihat bahwa banjir ini merupakan sesuatu yang memang harus diprioritaskan gitu ya, bagaimana penanganannya. Kemarin ini belum lama ini Presiden kita bahkan Kepala Negara sendiri menegaskan bahwa ini harus segera, beberapa titik ini harus segera teratasi, termasuk tadi penanganan sampahnya. Ya, betul, jadi Pak. gini,
selain dari proses bagaimana pemerintah menangani persoalan-persoalan ini kan ada persoalan lain dengan perilaku masyarakat kita sendiri. Betul. Jadi selain tadi debit air, kemudian saluran kita yang belum maksimal, kemudian drainase kita yang apa, tapi ada persoalan yang paling sebenarnya terindikasi ini menjadi bagian terpenting. Ya. Perilaku dari masyarakat kita sendiri. Apa sih perilakunya? Membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mengindahkan aturan atau prinsip-prinsip dasar bagaimana pembuangan sampah yang baik dan benar. Ini yang menyebabkan situasi ini makin memburuk gitu ya. Kurangnya kesadaran Kurangnya ya Pak, kesadaran di semua masyarakat kita. Nah, oleh karenanya saya menghimbau sebenarnya kepada warga kita, khususnya warga Kota Bekasi. Yang pertama, hati-hati tentunya dengan curah hujan yang sekarang yang seperti kita rasakan masih gini. Tinggi ya Pak ya. Agar berhati-hati, apalagi yang bekerja menggunakan armada atau kendaraan bermotor. Betul. Yang kedua tadi, mengingatkan kembali, bukan kepada kami sebagai penyelenggara pemerintah, kemudian eksekutif, legislatif, masyarakat pun harus bahu-membahu. Jadi menegakkan disiplin, bagaimana cara jangan buang sampah sembarangan gitu. Dan harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi saling kerjasama ya Pak. Saling Jadi nggak bisa kita hanya harus terintegrasi. Betul, gitu, satu integrasi sama lain. nggak hanya berpaku sama pemerintah aja nih. Betul, Gitu. Jadi masyarakat juga harus ada kesadaran gitu. Harus ada kesadaran dari diri kita semua ya, bukan artinya masyarakat semuanya, seluruh komponen, seluruh stakeholder. Nah Pak, berbicara tentang sampah nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai permasalahan sampah di Kota Bekasi saat ini? Apakah sebenarnya kejadian banjir yang saat ini terjadi itu lebih buruk atau agak lebih mending dibandingkan tahun sebelumnya Pak? Agak lebih buruk sih sebenarnya ya kalau saya perhatikan karena memang begini Mbak, banjir dengan sampah ini menjadi fenomena yang seiring nih sebenarnya. Terjadi sinergitas, tapi sinergitas yang buruk, tuh, berbarengan soalnya gitu. Jadi gini, kita perlu ketahui juga di Bekasi itu kita punya TPA namanya Sumur Batu. Dengan kapasitas yang ada, kemudian dengan kemampuan penunjang kita yang belum maksimal ya. Betul. Di kita itu Bekasi itu perlu diketahui juga, itu setiap hari itu beribu-ribu ton itu masuk ke TPA itu. Nah, baik tadi SDM-nya, kemudian juga peralatan-peralatan kita yang belum memadai. Sayang ini kita kerepotan. Tentu Pak, karena gitu. setiap hari akan terjadi penambahan terus. Dan belum maksimal ini. Nah, potensi ini juga yang menyebabkan apa tadi, mau tidak mau gitu ya, pemerintah kita nih, penyelenggara pemerintah harus konsen terhadap hal ini nih. Baik Bapak, maaf saya potong sejenak ya Pak. Kita bahas nanti lebih lanjut ya Pak. Usai jeda, pemirsa, pembicaraan kita semakin seru sekali dengan Bapak Nuryadi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Usai jeda. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Speak After Lunch. Masih bersama saya Anita Dewi dan Bapak Nuryadi Darmawan, Wakil Pimpinan DPRD Kota Bekasi. Nah Bapak, kita lanjutin lagi nih Pak perbincangan kita terkait dengan tadi terakhir banjir lalu merambah jadi ke sampah juga nih ya Pak ya, karena satu korelasi. Nah Pak, ini Pak, berapa sih Pak rata-rata volume sampah harian yang dihasilkan oleh Kota Bekasi saat ini Pak? Untuk saat ini Bekasi itu dari 1.800 sampai sekitar 3.400 ton per hari itu. Jadi bisa dibayangin itu. Kemudian juga penanganan kita dari TPS 3R itu hanya baru 1.000 sekian ton. Jadi bisa dibayangin kurang tuh. Kurang ya Pak ya. Sekitar 2.000-an ton yang harus kita tanggulangi. Nah, ini keterbatasan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang ini menjadi persoalan kita yang terkini dan kami sedang konsen untuk menuntaskan itu, gitu ya. Bagaimana solusinya seperti itu? Bagaimana solusinya? Dan tentunya ya seiring dengan ketetapan konsep pusat ya, Pak Presiden pernah menyampaikan itu, dan bahkan saking konsennya Presiden itu sudah menyatakan kita darurat sampah, gitu ya, perang dengan sampah yang tertuang di dalam Perpres 109/2025 itu.
Nah, kemudian nanti Bekasi juga akan mengarah ke situ. Akan ke arah situ ya, Iya. Pak. Jadi berarti kan apa kendala utama pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya di tingkat TPS dan pengangkutan itu seperti apa Pak kalau untuk di Bekasi sendiri? Yang pertama mungkin tadi armada kita. Armadanya ya Pak? Armada kita Kurang. Kemudian itu pasti kurang, dan ini kita lagi coba bahas dengan rekan-rekan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah supaya kita lebih meminimalisir kekurangan tadi. Kemudian tadi lagi-lagi kesadaran gitu ya. Kesadaran masyarakat Jadi itu yang wanita gini, saya perlu sampaikan juga. Ya. Masyarakat kita itu terdiri di beberapa bagian. Ya benar. Masyarakat kita yang di apa, dan masyarakat industri. Ya. Di kawasan-kawasan industri, kemudian di apa, ini di beberapa wilayah sektoral yang sebenarnya mereka juga harus bekerja sama gitu. Contoh di kawasan-kawasan elit misalnya, di pemukiman, di apartemen, nah ini juga harus bersama-sama dengan kita gitu. Tidak hanya kita melakukan beberapa perbaikan atau pengelolaan, tapi kita juga harus melaksanakan strategi kita di pengolahannya. Iya, benar sekali. Itu seperti itu, Mbak Nita ya. Jadi nggak bisa berjalan masing-masing ya Pak ya? Nggak bisa. Soal sampah ini soal kita, bukan soal pribadi itu pribadi gitu. Soal kita bersama gitu. Selesai dari rumah warga begitu ya, mereka buang sampah sembarangan Iya, betul, di saluran air atau di Betul. sungai, selesai Nggak di bisa rumahnya mereka. Nah, gitu, ini Pak. yang terjadi. Jadi PR buat Dan ini wilayah. bukan lagi-lagi bukan persoalan yang bersifat satu kota dengan, tapi ini hampir semua kota. Tapi khusus di Kota Bekasi ini kita apa ya? Ada beberapa hal mungkin ya yang kita harus lakukan kebijakannya ya. kebijakan ya. Yang pertama mungkin sesuai Perpres tadi 109 ini kita harus juga bicara soal bagaimana ini solusi-solusinya gitu Ya. ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya ini seperti ini ya tidak selesai-selesai gitu. Maka kemarin ada beberapa kebijakan mungkin yang ini bisa menjadi solusi di dalam penanggulangan sampah ini. Yang pertama mungkin Pertama apa Pak? Salah satu kebijakannya Pak? tadi kebijakan, misalnya kebijakan Penegakan kita kan dari hulu ke hilir gitu ya. Tapi kan dari hulu ke hilir ini ada beberapa fase yang memang harus dilewati nih. Karena bicara misalnya di hulu misalnya, bicara soal sumbernya, Ya. sumber sampahnya Sampah ini Nah, dari mana? ini kan harus dibuat kesadaran Iya. bahwa sebenarnya awal muara dari persoalan sampah ini di tingkat kita di masyarakat kita sendiri Masyarakat gitu. dulu. Sehingga mungkin ya pemerintah ini harus bisa memberikan semacam apa ya, semacam aturan gitu ya, atau juga nanti dengan reward gitu ya, dengan apa, bahwa misalnya ketika dia sudah dalam konteks tadi bisa melakukan ini, mengelola sampahnya dengan baik, mungkin nanti pajak dan bangunannya kita diskon misalnya gitu, supaya jadi ada motivasi ya, Pak. motivasi gitu. Terus kemudian juga ada bantuan sosial kita apa kepada yang tertib-tertib ini gitu ya. Nah itu juga perlu dilakukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya misalnya di lingkungan kita, katakanlah sampai di kelurahan saja misalnya, ada TPS 3R yang aktif gitu ya, yang bisa mengelola ini. Karena di situ kan juga harus diurai kemudian dikelola mana yang memang sudah tidak bisa dibuat. Ini kan gini Mbak, ada keinginan kita ini sebenarnya gini, ketika terjadi di TPS 3R ini dilakukan secara baik. Sebenarnya kan ada barang-barang atau sampah yang memang bisa digunakan kembali itu, didaur ulang. Betul. Nah, bisa saja pemerintah misalnya memiliki bank sampah. Bank sampah ini juga menjadi inovasi kita, kemudian juga menjadi nilai profit oriented, menjadi nilai bisnis nih. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak terpakai tapi bisa dilakukan daur ulang. Nah, ini kita lakukan seperti di bank sampah. Kita dibeli oleh kita, kemudian didaur ulang, kita tempatkan kepada yang bisa mendaur ulang ini, sehingga menjadi kegunaannya bisa menjadi kegunaan yang baru gitu, yang bermanfaat gitu. Berarti artinya nih Pak, sebenarnya kan dari mandat dari pusat itu sudah berusaha dijalankan oleh di daerah. Nah, daerah sendiri berarti kan sudah ada upaya nih Pak sebenarnya sosialisasi begitu ya. Betul. Kepada mungkin tingkat RT atau RW setempat untuk menggerakkan. Kurang lebih 2 bulan yang lalu kita
warganya? Sudah sosialisasi. Sudah sosialisasi Di ya Kota Pak? Bekasi ini kita sosialisasi di kelurahan-kelurahan terkait dengan bank sampah. Kemudian kita sekarang ini lagi menggodok perda terkait dengan itu. Oke. Karena rasanya harus kita buat aturan supaya mengikat, dan aturan ini bukan saja buat masyarakat, tapi tadi buat kawasan-kawasan industri, buat kawasan-kawasan seperti apartemen, kemudian ruang lingkup yang memang persoalan sampah ini memang menjadi kendala. Kawasan industri tadi ya Pak juga ya? Bahkan kita akan agak sedikit keras nih ya, bahwa ketika kita memberikan izin misalnya kepada pelaku usaha atau apa gitu untuk pembangunan di kita harus juga uji kelayakannya terkait dengan sampahnya pengolahan ini, nanti pengolahan sampahnya ini seperti apa? Ya gitu. Jadi ini harus dikelola dengan baik gitu ya. Kalau tidak ya udah kita nggak akan berikan izin. Gitu Jadi ya. berarti kedepannya nih akan ada Gitu. upaya dari daerah Dari kita, untuk dari menertibkan pemerintah daerah Betul. ini untuk menertibkan aturan ataupun Betul. sanksi yang jelas Dan ya ini Pak akan terkait kita dengan segera sampah tindak. ini. Oke, Gitu. luar biasa menarik Tunggu sekali ini Pak. perdanya aja Tunggu nanti. perdanya. Dan tadi juga akan ada reward ya Pak bagi yang tertib. Iya betul. Luar terus. biasa. Tadi baru sampai di situ. Nah kemudian tadi Baik, Pak. ini juga harus mampu selain tadi ya, selain aturan, kemudian menyadarkan masyarakat gitu. Kita juga harus mengedukasi. Ya. Mengedukasi masyarakat. Nah ini kan bisa lewat sekolah, bisa apa? Seperti disampaikan juga lagi-lagi. Bisa nggak sih hal-hal yang baik misalnya di Kota Bekasi ini kita sampaikan sebelum misalnya gini, Mbak Anita misalnya tinggal di satu daerah atau di mana, sebelum melakukan pekerjaan 30 menit atau 15 menit, ayo kita bersih-bersih. Kita lakukan kurpa, gotong royong. Gotong royong ya Pak. Dari BUMN, dari apa, dari PNS-nya, ASN-nya semuanya, dari kita. Semua lapisan masyarakat lah ya Pak. Semuanya, termasuk wali kotanya atau apa. Coba sebelum melaksanakan pekerjaan kita bersih-bersih. Ini kan Bapak. gerakan. Ini semakin menarik sekali pemirsa pembahasannya dengan Bapak Nuryadi. Nanti kita bahas lagi ya Pak ya usai jeda. Boleh. Pemirsa kita akan kembali dalam perbincangan ini usai jeda. Tetaplah jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Speak After Lunch. Ya kembali lagi pemirsa bersama saya Anita Dewi dan juga Bapak Nuryadi di Speak After Lunch nih. Kita masih membahas dengan Bapak Nuryadi Darmawan ini selaku Wakil Pimpinan DPRD Kota Bekasi tadi terkait dengan banjir, sampah dan juga solusinya. Nah ke depannya lagi nih pembahasan kali ini kita membahas kira-kira Pak mengenai permasalahan sampah kan udah tadi kita singgung juga Pak. Menurut Bapak nih kira-kira bagaimana potensi pembangunan Kota Bekasi nih Pak untuk tahun 2026? Potensinya sih sebenarnya harusnya luar biasa ya, dengan kemampuan kita di beberapa sektor lain yang memang cukup signifikan ya. Tapi saya hanya memastikan begini, di Kota Bekasi ini tidak kehilangan atau tidak takut kekurangan program sebenarnya. Tapi tingkat keberanian kita, bagaimana mengeksekusi program ini sehingga ini memiliki akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat sebenarnya. Jadi kuncinya Bekasi itu punya keunggulan ya dibanding daerah-daerah perkotaan yang lainnya. Cuma memang kita harus punya tadi nyali. Karena kadang-kadang kan gini ya. Keberanian memulainya itu susah itu ya Pak. Begitu kita mau eksekusi, kita sebagai aparaturnya, kemudian apa? Makanya saya wanti-wanti sekali kepada teman-teman di eksekutif, jangan takut mengeksekusi itu. Yang penting transparansi, kemudian keterbukaannya, azas kepastian hukumnya, kemudian potensi tadi, terus kebermanfaatannya selama ini untuk masyarakat, selama ini memang kita lakukan untuk memajukan program kita demi pembangunan kita di Kota Bekasi secara merata, baik, unggul ya. Dalam setiap kita nggak perlu takut. Jangan ragu begitu ya Pak. Jangan ragu. Apalagi manfaatnya, dampaknya baik untuk keluarga. Ya tadi seperti yang terkait dengan banjir tadi. Pengawasannya jangan takut. Libatkan itu Satpol PP, libatkan semuanya edukasi baik di pesantren, di sekolah semuanya, diedukasi bagaimana tadi bahayanya perang dengan sampahnya. Kalau ini dilakukan sama, kembali ke programnya. Setiap persoalan pasti ada program dong yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Gitu. Dalam tanda kutip tadi sesuai dengan transparansi dan azas keterbukaan tadi. Saya setuju banget sama Bapak tadi yang mulai dari tingkat sekolah ya Pak, karena kalau kita mulai paham dari sejak dini nih tentang sampah, kesadaran gitu ya, kalau dari mulai anak-anak
kedewasanya kita nggak Betul. akan sulit untuk Betul. menertibkan hal itu. Tapi kalau yang udah terlanjur ini Pak yang jadi agak PR besar ya Pak buat Ya itu pemerintah. yang sekarang ini kita sedang konsentrasi di situ kan. Ya. Gitu. Jadi kalau terkait programnya, terus kemudian pembangunan di 2026, insya Allah solid. Penyelenggara pemerintahan ini ada DPRD, ada eksekutif, dan nggak usah khawatir, kami sebagai DPRD juga akan tetap sesuai di fungsi kami. Oh, ada kontrol di sana, ada pengawasan di sana. Ya. Kemudian juga masyarakat juga nanti kalau ada hal apa kan bisa juga menyampaikan ke kita Kalau secara untuk langsung. pembangunannya Pak, concernnya di Kota Bekasi ada di mana Pak? Kita ada di khususnya? infrastruktur. Mhm. Tadi sudah disebutkan drainase, saluran dan apa Oke. gitu. Kemudian jalan, kemudian program pendidikan ini juga lebih penting ya. Ya. Jadi program pendidikan ini sudah ada di dalamnya bagaimana infrastruktur pendidikan itu sendiri. Kemudian juga jangan sampai kejadian gedungnya bagus, semuanya bagus, tapi kemudian pendidikannya atau kurikulumnya juga terganggu gitu ya. Nah ini juga menjadi standar ukur kita, termasuk sumber daya manusianya tadi. Tadi. Gurunya yang potensial, tenaga Kolaborasinya pendidiknya. harus Iya, seperti sesuai ya itu. Pak ya. Kalau pembangunannya insya Allah lah, kita optimis. Baik, kita berdoa bersama, kita usahakan Betul. bersama ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak ini terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi kita di talk show hari ini, ada yang ingin Bapak sampaikan nggak nih Pak terhadap masyarakat di Kota Bekasi Oke. khususnya? 2 boleh ya? Boleh, boleh. Yang pertama Silakan, Pak. terkait dengan sampah ya. Terkait Sekali dengan lagi, sampah. saya atas nama pimpinan DPRD, atas nama penyelenggara pemerintahan daerah menghimbau, memohon banget bersama-sama dengan kita, rakyat, masyarakat kita semua yang ada di Kota Bekasi agar tetap menjaga kebersihan dan nanti insya Allah gitu ya ke depan kita akan kita akan tertibkan terkait dengan sampah organik, anorganik dan residunya nanti tunggu saja apa yang akan kita lakukan dan dalam tempo segera ini kita akan bantu masyarakat, pemerintah akan turun bersama masyarakat, tapi tolong sekali lagi masyarakatnya juga tertib menjaga kebersihan. Baik. Jadi jaga sampah kita, jaga kota kita gitu. Gitu Itu ya. aja. Nah, yang terakhir tadi Yang kedua Pak? semua program Oke. akan bisa dijalankan kalau kitanya kompak. Pemerintah, penyelenggara pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan masyarakat, stakeholder lainnya bahu-membahu. Bagaimana program ini bisa terrealisasi dan semua itu seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat Kota Bekasi. Sama tadi satu lagi ya Pak ya, transparan ya Pak ya. Bapak Transparan. bilang tadi harus Itu yang transparan. paling Jadi penting. jangan ragu untuk memulai. Jangan apalagi ragu untuk hal memulai baik. dan jangan takut. Oke, sip. Kita nantikan bersama Bapak. Semoga semuanya bisa terrealisasi dengan Amin, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Tidak terasa di pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara kita di Speak After Lunch hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nuryadi Darmawan Bapak atas Sama-sama. waktunya, atas penjelasannya yang luar biasa dan juga tadi program-programnya ke depannya yang semoga bisa terrealisasi Bapak. Amin. Dan sangat komprehensif sekali tentunya ya pembicaraan kita pada hari ini. Semoga nih Kota Bekasi bisa menjadi kota yang sehat, Amin. nyaman untuk generasi saat ini dan masa depan tentunya. Saya Anita Dewi pamit undur diri, sampai jumpa di program Speak After Lunch berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh